Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yusma, Novia Agustina, Diara Aisyah Awalia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kewarganegaraan dalam tema hak asasi manusia. Kepada Yusma dipersilahkan untuk membacakan materi pertama. Pengertian hak asasi manusia HAM. HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tercantum juga dalam Undang-Undang 1945 A Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. C. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. E. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ruang lingkup HAM meliputi 1. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial, tempat seseorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik sipil maupun militer, dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. C. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Seorang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Prancis tahun 1789 dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Artinya, hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyapan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, pembudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Macam-macam bentuk HAM: hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas penyiksaan, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi, hak untuk pengampunan hukum secara efektif, hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, hak
atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu. Hak bergerak, hak memperoleh suara, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terhadap beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu HAM menurut konsep negara-negara barat ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Hak asasi lebih dulu ada daripada tanaman negara. Terakhir, yaitu penutupan kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-Undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM yang baik dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Peradilan HAM menempuh proses peradilan melalui hukum secara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Peradilan HAM. Mungkin itu saja penyampaian materi mengenai hak asasi manusia dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.